kritis itu kan misalnya di MRI segala macam itu kan ada saat kritisnya itu ketika jantungnya gini-gini itu jadi naik terus. Saya bilang wah nggak bisa nih, ikutlah hipnoterapi, mulai belajar meditasi. Yang pertama dirasakan itu anggota tubuhnya kita mulai bergerak. Waktu itu kan karena syaraf ya di otak itu yang gerak itu kepalanya dulu. Jadi kalau dikirim itu nggak bergerak, tapi kalau sendiri kita di rumah medit itu bergerak. Jadi makanya saya bilang, Dona, kenapa kepala saya? Mungkin karena ibu di syaraf ya, di otak. Jadi dia bergerak-gerak. Jadi bergerak sih nggak itu cuma gini maju mundur, tapi dia bergerak. Nah itu dikerjakan, dilakukan terus. Saya rajin ngerjain itu. Ya udah lama-lama saya minum obat yang setiap hari berapa kali, mulai saya turunin. Akhirnya ya saya tinggalin. Sudah sampai lama saya tinggalin. Nah setelah udah mulai enak kan manusiawi dong, kadang-kadang suka lupa dong nggak meditasi. Kalau nggak sakit kan udah suka lupa cuek. Nah baru-baru ini berapa bulan yang lalu saya mulai berasa lagi geringingan, badan saya nggak enak. Wah ini kayaknya ini makannya juga sudah ngaco, udah mulai pokoknya udah seenak. Wah ini kayaknya udah mulai paling parah itu saya kemarin itu mulai ini mukanya geringingan semua, badannya nggak berasa, udah mulai nggak berasa lagi. Nggak baal, nggak ada tenaga. Udah nggak ada tenaga, nggak ada rasa, nggak punya tenaga. Mukanya udah semutan semua, berasa sekali. Kayak ada semut banyak gitu yang nggak enak. Badannya juga bisa bilang, waduh ini kena stroke lagi. Kayaknya gejala-gejala kan biasanya mulai semutan, nggak enak itu, nggak ini lemes gitu. Udah akhirnya saya, wah ini yang bisa nyembuhin cuma saya. Kalau saya takut parah, ke dokter juga nggak nyembuhin nih. Nah, akhirnya saya meditasi, WF sendiri, yaitu tiba-tiba tangan yang ini sama sekali nggak lemes, itu bisa bergerak. Bergeraknya tuh heboh, sampai lama saya gini, halo, kenapa ini bergerak bang? Akhirnya saya diam, bergerak mas, ya udah. Pada ini yang nggak punya tenaga, dia bergerak mulu, sampai cukup lama mungkin sekitar sejam, udah berhenti, lalu sebelah kiri. Terus badannya mulai goyang-goyang gini. Pokoknya saya ngikut. Akhirnya saya berdiri. Kan saya biasanya bersila habis sholat biasanya meditasi. Atau enggak, pokoknya bersila. Bangun deh, mulai badannya goyang kanan kiri, ke belakang, kepalanya dan berasa ketika kepala saya muter, itu syaraf kan biasanya banyak di sebelah sini nih. Itu kerasa lebih enak. Langsung jadi dia muter-muter sendiri. Dia goyang-goyang gini. Dan satu hal itu di hatinya tuh ngomong gini, kamu tuh harusnya ya olahraga. Harusnya olahraga, nggak usah berat-berat ya kayak gini aja. Maksudnya ya gini-gini aja, nggak usah yang nge-gym gitu, nggak perlu. Oke lah, oke saya pokoknya ikutin. Itu hari itu, saya kerjain itu udah gitu. Besoknya itu ini hilang loh, udah nggak sama sekali, nggak. Dan bertenaga, yang paling nggak nyaman itu nggak punya tenaga. Gimana sih orang nggak ada tenaga gitu badannya kayaknya nggak ada tenaga. Iya kan udah kalau stroke kan memang karena peredaran darah tidak lancar dan syaraf-syarafnya. Nah itu mukanya juga yang itu geringingan parah loh. Saya udah kayak gini, wah udah saat-saat terakhir nih saya udah. Jadi saya udah juga sudah berserah ya, maksudnya sudah ikhlas. Pokoknya WF aja dan saya percaya sama. Satu, saya juga bilang badan saya yakin. Badan itu bisa nyembuhin diri sendiri. Saya hakul yakin. Saya bilang sama badan, dengan QAH ini saya hakul yakin badan kamu yang menyembuhkan diri saya dengan izin Allah tentunya. Ya itu sembuh. Bener-bener itu yang paling parah karena semua udah nggak bisa bergerak. Nah mulai dari situ mulai rajin lagi saya. Besoknya bergerak lagi. Tapi nggak seheboh waktu yang besok. Jadi beda-beda bergeraknya. Yang paling heboh tuh yang waktu hari pertama yang saya sampai mukanya gering-gering, nggak ngerasa saya udah ini udah mulai stroke nih gejala karena udah semua cuit-cuit gitu loh, semua yang banyak gitu. Terus badan ini udah nggak inget, badannya lemes, itu bergerak semua. Dari besoknya pagi, dan nggak cuma sekali, saya pagi, siang lagi, sore, malam saya kerjain. Karena saya tahu semaksimal mungkin saya kerjakan, badan saya akan lebih baik. Dan sampai sekarang, alhamdulillah. Dan itu berasa banget, bener deh. Quantum awareness tuh pokoknya kalau buat saya luar biasa. Ya saya bisa sampai saat ini tidak punya trauma, nggak punya takut. Itu ya karena QAH, karena WF itu. Itu dalam kan seperti kita biasanya berapa lama sih Kalau saya WF mengikutin aja. Kalau dia berhenti, nah karena saya tadi bilang waktu saya mau berhentiin,
Saya bilang halo, itu dia bergerak lagi. Selesai kali. Jadi saya diam lagi, nanti dia menggerakkan, oh it's okay, bergerak terus. Nanti kalau udah gantian, terus dia goyang, dia goyangnya. Si gerak itu kan ngobrol ya, maksudnya. Iya, kan saya bilang gini, halo, lo kok kenapa sih goyangnya kok heboh gitu? Itu posisinya tidak hening lagi, kan? Enggak. Ngobrol dan ditangkap. Iya. Sudah lepas dari Enggak. ini. Iya. Seperti ini udah mulai bekerja. Iya, bekerja sendiri. Jadi WF-nya akan kerja terus. Dan saya selalu kalau misalnya bilang WF itu kerja sampai kamu tuntas, sampai selesai. Nanti Udah pindah. berapa lama waktu? Nggak pernah saya lihat, tapi lama. Besoknya lagi kerjain beda. Saya sekarang, nah setelah itu saya posisi meditasi berdiri, karena akhirnya badannya bergerak semua. Karena dia bilang, ayo badan kamu harus bergerak. Dan olahraganya nggak aneh-aneh. Nah setelah itu saya cuman gini-gini. Contohin dong. Gini. Berdiri, Cuman- berdiri. Ya Allah, cuman saya kebetulan kan like jadi dia goyangnya cuman gini-gini, bergerak gini, muter, terus kepalanya goyang-goyang sendiri ke kiri ke kanan, kayak gitu-gitu aja. Olahraganya seperti itu. Jadi yang seluruh badan tuh bukan yang kita yang aneh-aneh gitu, Yang jadi strong. enggak, yang gini, ya terus dia gini-gini sendiri, jadi Iya. ke depan, jadi kayaknya menggerakkan semua bagian, Saraf-saraf. iya. Jadi nggak yang heboh. Jadi akhirnya dari situ, oh badan saya berbicara pada saya bahwa ini loh kamu bergeraklah kayak gini contoh. Ini terutama bagian leher itu waktu kita gerak-gerakin itu kalau tiap hari itu kerasa loh. Karena sebetulnya kan syaraf-syaraf itu di sini loh, tengkuk-tengkuk ini. Jadi ketika dia akan muter sendiri gini. Pusatnya saraf ada di sini. Iya, dia muter. Saraf ada di bawah tengkuk di tengah-tengah. Padahal kan saya nggak tahu, tapi berasa gitu maksudnya. Loh kenapa sih kepala saya kok jadi gini? Dia mau gini, mau gitu, ternyata ya untuk memperbaiki ini ternyata karena nggak nyaman itu. Kalau simpul sarafnya nggak sehat, ya itu udah menjalar kemana-mana. Iya orang sampai kerasa ini kok. Setelah tahu ini